Iya, rekan-rekan sekalian, bertemu lagi dengan saya, Sin Wijaya dari Pasar Mentor. Hari ini kita kedatangan seorang mentor yang sangat luar biasa, ya, dan ini pakarnya website ini. Dan kita perlu belajar teknologi website. Oleh karena memang di era-era masa depan ini, teknologi digital akan menjadi bukan hanya driver, ya, tetapi juga menjadi game changer. Jadi ini yang merubah wajah daripada bisnis, kemudian daripada bagaimana kita pendidikan dan macam-macam. Ini banyak sekali akan perubahan dari sisi website ini. Dan hari ini hadir Pak Sitar Hadi Wijaya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Ya, ini adalah founder dan CEO dari PT Dapanel Media Indonesia. Ini Ya, digital betul. marketing agency yang ada di Gresik. Gitu ya. Betul, iya. Nah, ini makanya saya bilang ini kalau teknologi digital mau di ujung dunia sekalipun bisa ketemu nih melalui teknologi video conference seperti ini ya. Dan beliau adalah WordPress Meetup Co-Organizer Indonesia. Ya, jadi ini seorang yang sangat pakar di bidang WordPress dan hari ini kita akan mendengarkan eh, tips dan triks ya daripada Pak Sitar Hadiwijaya ya. Jadi waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak untuk menjelaskan ya kepada Terima rekan-rekan kasih. semua. Semoga mereka dapat manfaat sebesar-besarnya. Thank you. Ya, Silakan. terima kasih Coach. Jadi selamat pagi, siang, malam teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video recording ini. Perkenalkan, nama saya adalah Sinar Hadi Wijaya. Di sini saya bicara sebagai WordPress Co-Organizer untuk komunitas WordPress di Indonesia. Jadi teman-teman sebenarnya banyak sekali pengguna dari website tetapi tidak mengenal apa itu WordPress. WordPress adalah salah satu CMS yang terbesar di seluruh dunia, hampir menguasai 42% dari berbagai jenis CMS yang ada di seluruh dunia. Nah, WordPress ini kalau teman-teman ketahui, mungkin beberapa yang belum familiar, WordPress ini adalah bukan salah satu, satu-satunya CMS di mana yang paling banyak dipergunakan di Indonesia. Di pasar Indonesia sendiri, WordPress menguasai kurang lebih 83% dari seluruh website yang berada di Indonesia. Nah, apa sih WordPress itu atau contoh website dengan WordPress itu seperti apa? Mungkin yang perlu kita ketahui kalau di dalam Indonesia sendiri, teman-teman ketika cek situs dari Bapak Presiden kita, Presiden Jokowi, yaitu presiden ri.go.id, itu dibangun atau dibuat dengan menggunakan CMS WordPress. Apakah WordPress aman? Nah, kalau misalnya tidak aman, tidak mungkin website sekelas presiden kita menggunakan WordPress. Kemudian yang kedua, kalau misalnya di dalam Indonesia itu digunakan oleh Presiden ri.go.id, jika di luar negeri, negara adidaya, yaitu Amerika Serikat, gedung putihnya, web host-nya, websitenya itu juga dibangun dengan menggunakan CMS WordPress. Jadi WordPress ini sudah banyak dipergunakan, baik bagi instansi, kemudian bagi e-commerce, beberapa e-commerce itu juga sudah menggunakan WordPress, kemudian beberapa UMKM. Nah, UMKM yang biasanya bingung dengan menggunakan landing page, kemudian bingung bagaimana membuat website dengan mudah, dengan instan, itu kebanyakan dari komunitas WordPress kita diisi oleh pelaku usaha atau UMKM yang ingin memiliki sebuah website. Kami harapkan, jadi WordPress itu ada komunitasnya. Teman-teman semuanya bisa cek di www.wp-id.org. Nah, di situ adalah komunitas WordPress Indonesia. Teman-teman bisa cek semua tentang kegiatan dari komunitas WordPress. Bagaimana dengan saya yang baru mulai? Bagaimana dengan saya yang sudah memiliki website? Apakah boleh bergabung? Mulai dari pemula hingga Anda yang sudah memiliki website dan expert pun bisa bergabung di komunitas WordPress Indonesia. Harapan kami adalah teman-teman semuanya bisa memiliki situs website. Apabila ada kesulitan, nggak usah bingung tanya teknisi atau developer dan lain-lain, bisa ditanyakan di komunitas WordPress Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita bicara website, paling mudah teman-teman apakah perlu background IT untuk membuat sebuah website? Saya rasa tidak. Teman-teman bisa menggunakan WordPress, hanya perlu hosting atau dan domain, atau ketika teman-teman semuanya sudah memiliki inisiasi tapi belum punya dana,
WordPress menyediakan WordPress.com secara gratis dan cuma-cuma untuk dipergunakan sebagai bisnis digital marketing Anda semuanya. Nah, kali ini saya ingin mengundang teman-teman semuanya, ataupun ingin menyampaikan teman-teman semuanya, gimana sih caranya bergabung di komunitas WordPress atau belajar WordPress. Simpel aja, seperti yang saya sampaikan tadi, kunjungi wp-id.org. Di situ ada kurang lebih 10 kota besar yang sudah menjadi official meetup dari WordPress. Kemudian di 10 kota itu seringkali mengadakan meetup ataupun webinar online. Saya adalah salah satu dari 10 kota itu, di mana saya berada di kota Gresik yang seringkali mengadakan event tentang pembelajaran WordPress mulai dari pemula hingga mahir. Tetapi yang saya bahas di sini komunitas tidak hanya buat websitenya aja. Kita juga membahas apa itu SEO, apa itu copywriting, bagaimana cara membuat CTA, landing page yang benar, itu kita bahas semuanya. Jadi teman-teman semuanya bisa belajar. Nah, di dunia semakin digital ini, kita harapkan adalah dunia industri itu tidak mengenal yang namanya jarak dan juga waktu. Dengan teman-teman memiliki sebuah situs website minimal, ataupun nanti kita belajar digital marketing, harapannya bisnis itu bukan hanya berhenti dikarenakan kita menunggu bola. Jadi kitalah yang akan datang kepada mereka yang membutuhkan. Banyak sekali ungkapan yang mengatakan bahwa kalau punya website itu ribet. Kalau saya yakin ketika teman-teman sudah mulai yang namanya website dengan platform WordPress, CMS WordPress, saya yakin memang akan banyak yang dikerjakan, tetapi efeknya juga berkali-kali lipat. Orang sekarang mencari segala sesuatu, yaitu ada di mesin pencarian. Nah, menurut Google sendiri, WordPress adalah salah satu CMS website yang sudah user-friendly dengan SEO. Jadi, harapan kami, teman-teman sudah punya website, itu bisa langsung dikembangkan dengan kasarannya dengan plugin-plugin yang sudah kita miliki, dan itu pun kebanyakan dari plugin yang kita sampaikan adalah gratis. Kemudian harapan kami adalah mengundang juga teman-teman agensi atau jasa pembuatan website untuk bergabung di komunitas WordPress Indonesia. Harapan kami adalah agar teman-teman agensi itu memiliki training atau keahlian dengan perkembangan dari komunitas WordPress yang ada di global tentunya. Kemudian yang menjadi harapan kami adalah teman-teman agensi juga memberikan edukasi. Jadi bukan hanya orang kalau mau beli website, kemudian ke teman-teman, kemudian beli, ditinggal tidak, tetapi juga memberikan edukasi perawatannya, keamanannya, hingga nantinya membantu untuk dimarketingkan. Apalagi sekarang banyak sekali platform-platform yang memang akan membantu seperti sosial media, yang ketika kita membutuhkan fitur tambahan seperti fitur shopping dan lain-lain, membutuhkan sebuah landing page atau website agar menjadi funnel dari marketing mereka. Saya rasa di dunia yang sudah serba digital ini, baik itu kemarin dikarenakan pandemi COVID hingga sekarang, saya rasa habitnya orang sudah mencari informasi apapun itu sudah melalui situs website. Nah, untuk bisa lebih lanjutnya, mungkin setelah ini saya dengan mentor, dengan Coach Hussein akan banyak interview atau tanya jawab. Mungkin Coach Hussein juga bisa memberikan beberapa informasi, mengingat beliau juga bekerja di dunia digital marketing yang sama. Saya rasa cukup, Coach Hussein. Mungkin kita bisa lanjutkan untuk tanya jawabnya. Iya, baik. Terima kasih ya. Ya, Ini saya pengen ini ya, artinya pengen melihat apa dari pengalaman kamu ya Pak Sinar ya, ya mengenai sebenarnya kalau kita lihat ekosistem digital Indonesia, misalnya contoh kalau kita perhatikan hari ini, sebenarnya hype dari sinar apa dari sosial media itu jauh lebih menggaung ya. Jadi yep, sosial betul. media itu lebih menggaung daripada website. Mungkin kalau kita perhatikan di era-era tahun mungkin 90-an, website masih merajai ya, Betul. gitu ya. Tetapi setelah itu sosial media menjadi lebih leading di situ. Gimana menurut kamu ya? Apa Oke. keunggulan dan kelemahan daripada sosial media misalnya dibandingkan dengan website ini? Oke, kalau kita bicara sosial media menguasai yang namanya one finger.
di mana kita hanya dengan satu tangan aja, jempol aja udah swipe, kita sudah berganti dengan informasi yang lebih baru atau lebih update. Itulah yang disebut, itulah salah satu keunggulan dari sosial media. Tetapi perlu diingat juga bahwasannya sosial media pun ada masanya, sosial media pun ada waktunya. Ketika kita bicara sosial media, kita anggap aja seperti Facebook. Sekarang teman-teman yang milenial tentunya pastinya sudah minim sekali bermain di Facebook karena image mereka kalau Facebook itu buat orang tua. Kemudian kalau berjualan di Facebook itu tanda kutip jualannya spamming, berbeda dengan berjualan di Instagram ataupun yang sekarang lebih hype lagi adalah TikTok. Nah, kenapa website itu perlu? Karena tanda kutip ketika kita mengajukan meta bisnis yaitu Facebook, Instagram, kemudian WhatsApp, lead-nya mereka mengharuskan mereka untuk diarahkan ke sebuah website, itu yang pertama. Kemudian di TikTok bisnis pun untuk sebuah branding ataupun nilai, itu orang juga mencarinya ujung-ujungnya adalah website. Website memang tidak bisa dikatakan sebuah platform yang mengungguli, tetapi sebuah platform yang abadi. Semua orang, baik bertahun-tahun kemudian, orang akan ujung-ujungnya mencari ke sebuah website. Kalau kita di sosial media berjualan ataupun apapun itu, kita bisa kena ban, kita harus cari lagi. Tetapi dengan website, orang ya sudah, mau apa lagi, kecuali kalau di-banned sama Kominfo, misalnya seperti itu, karena websitenya melanggar. Jadi website pun bisa mengikuti sosial media. Yang penting adalah kita harus mengetahui target atau marketnya kita seperti apa. Iya, jadi apa tadi seperti Pak Sinar katakan ya, bahwa ini ekosistem sosial media ujungnya selalu website, ya Iya, kan? Karena betul. capability e-commerce-nya justru ada di website, begitu Yep. ya. Nah, itu adalah salah satu keunggulan daripada website. Tetapi apa ya? Apakah sedemikian mudah ya membuat website ya? Ini kan tetap ada keraguan nih orang-orang ini. Membuat website itu mudah enggak ya seperti itu, menggambarkan sebuah website yang interaktif misalnya ya kan, kemudian dengan fitur-fitur yang ada di website. Itu menurut pengalaman mentor Sinar ini bagaimana nih? Nah, 100% benar bahwasanya website itu tidak mudah. Karena apa? Karena kalau saya sampaikan website itu adalah ego dari siapa yang memiliki website. Membuat website dengan WordPress, kita bisa pasang timer hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3-5 menit. Tetapi yang menjadi ego ataupun kadang-kadang kurang, tambahin lagi adalah fitur yang ada di dalamnya. Nah, dengan WordPress sendiri ada plugin-plugin yang memang sudah installable tambahan. Kemudian di Indonesia sendiri sudah ada komunitas yang memberikan desain template-template yang bisa dipasangkan ke WordPress secara gratis. Jadi saya rasa dengan berkembangnya zaman, kalau dulu itu harga mobil itu mahal, sekarang mobil di bawah 100 juta ada. Begitu pula dengan website, kalau dulu website itu bikinnya mahal, harus scratch dari nol, sekarang instan pun semuanya sudah tersedia. Seperti itu. Iya, saya masih ingat dulu ya belajar bikin website itu ya, saya sampai harus belajar bahasa coding ya, Iya, betul. HTML5, kemudian JavaScript, ya kan. Terus kalau bicara database nanti ada SQL dan macam-macam nih. Wah, ya pada waktu itu sangat menyusahkan sebenarnya. Saya juga waktu itu belajar coding enggak gampang ya, setahun aja enggak cukup gitu ya. Tapi kali ini dengan adanya WordPress atau teknologi marketplace seperti WordPress ini, tentunya website akan menjadi sangat mudah sekali ya. Sangat mudah, semudah drag and drop sekarang kalau bikin website. Jadi udah nggak mikir codingannya lagi, nggak mikir database-nya lagi, drag and drop seperti gunakan mouse udah bisa. Ini dia ini, kita nih nanti perlu nanti diajarin nih ya sama pakar-pakar seperti Bapak dan teman-teman di WordPress community ya. Iya, betul, Dan silakan. tentunya ini ajakan yang sangat bagus sekali buat rekan-rekan semua. Silakan bagi rekan-rekan semua yang ingin bergabung dengan WordPress community yang dibina oleh rekan-rekan Indonesia kerjasama dengan WordPress internasionalnya. Dan ada Pak Sinar juga di sini sebagai mentor yang membantu nanti di situ. Dan kita berharap kita bisa menjadi satu komunitas yang mendukung satu dengan yang lain.
dan kemudian kita bisa saling belajar, dan tentunya ujungnya adalah untuk berbagai kepentingan, ya, bisnis ataupun juga untuk kepentingan-kepentingan lain seperti pendidikan misalnya. Yang kita harapkan ini bisa memajukan Indonesia, ya. Amin, amin ya Oke. rabbal alamin. Oke, thank you ya Pak Sinar atas kesempatannya ya bersama dengan kamu pada kali ini. Semoga nanti kita bisa bikin berbagai rangkaian video yang menarik ya, misalnya Siap, tip bagaimana membuat website secara sederhana siap dengan senang melalui hati. WordPress seperti itu ya. Mungkin ini akan sangat juga menarik sekali perhatian daripada rekan-rekan sekalian. Oke, terima Siap. kasih. Saya mengucapkan terima kasih untuk rekan Pak Sinar dan rekan-rekan sekalian. Kami di Pasar Mentor akan selalu memberikan berbagai rekaman video menarik ya, bersama dengan rekan-rekan yang pakar di bidangnya. Saya memang mencari rekan-rekan yang passionate ya, sangat passion dengan bidangnya. Jadi saya percaya bahwa setiap orang itu akan excel. Jadi memang Pasar Mentor punya tagline adalah everyone, everybody excel. Jadi memang kita berharap semua orang bisa menjadi manusia yang sempurna, yang baik, dan kemudian berkontribusi ya kepada masyarakat. Jadi kita berharap Pasar Mentor ini akan menjadi saluran yang saluran ilmu yang baik sekali ya untuk rekan-rekan sekalian. Thank you, sampai jumpa di next video ya. Oke, rekan sekalian, bye-bye.